Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita banyak kenikmatan yang mungkin tidak bisa kita hitung, bahkan kadang tidak kita sadari. Nikmat sehat, nikmat umur, itu kadang tidak kita sadari dan bahkan jarang kita syukuri seperti itu. Tak lupa salawat wassalam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua nanti dipertemukan dengan beliau dan dikumpulkan dengan beliau di surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya sehat hari ini? Semoga sehat ya. Puasanya sudah bolong, semoga tidak bolong seperti itu. Dan semoga kita semua bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini sebulan ini dengan penuh hikmat, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh bahagia seperti itu. Oke, hari ini Ustazah ingin menyampaikan mengenai tata cara berbuka puasa sebagaimana yang Rasulullah lakukan seperti itu, yang sebagaimana Rasulullah lakukan. Untuk yang pertama kali yaitu berdoa berbuka puasa. Doa puasa yang biasa kita baca itu biasanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu biasa kita baca ya. Tapi kalau biasa yang Rasulullah Muhammad sallallahu baca itu bukan yang itu, tapi yang mana? Dhahabal dama'u wa talatil muruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu yang biasa Rasulullah gunakan. Maka ketika kita ingin mencontoh Rasulullah, maka ya lakukan sebagaimana yang Rasulullah lakukan sebenarnya, yang Rasulullah ucapkan. Kalau kita ingin benar-benar mencontoh Rasulullah, nah, itu satu doa ketika berbuka puasa. Ada sedikit perbedaannya, memang ketika berbuka puasa. Yang pasti yang namanya membaca doa sebelum makan itu, maka dia wajib harus dilakukan. Ada cara yang pertama itu ketika dia ketika kita mau berbuka puasa, maka kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, terus makan apa? Makan kurma cukup 3 biji atau secara ganjil. Kalau 7 ya mungkin agak kebanyakan ya, maka cukup 3 saja kita makan. Setelah itu membaca apa? Setelah makan kurma, kita membaca doa kepada Allah. Boleh kalau pengen sesuai Rasulullah ya ini tadi, dhahabat dama'u wa talatil muruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya apa Pak? Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan telah diraih pahala insyaallah. Hadis riwayat Daud. Terus setelah itu apa yang kita lakukan? Berdoa lagi kepada Allah. Berdoa sesuai yang kita inginkan. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh, sehatkanlah orang tuaku. Terus kita berdoa juga untuk umat Islam, kita berdoa untuk negara kita. Semoga musibah ini, semoga ujian ini segera dihilangkan seperti itu. Mau berdoa apapun monggo terserah, itu adalah keinginan kita masing-masing. Yang kelas 6 mungkin pengen berdoa, ya Allah semoga aku bisa lulus dengan nilai yang terbaik, semoga aku bisa diterima di sekolah ini, kayak gitu. Itu setelah berdoa seperti itu, apa yang kita lakukan? Baru kita makan yang sesuai yang ada dihidangkan di depan kita. Nah, itu caranya. Ada juga kalau kita hafalnya yang tadi ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin juga boleh. Tapi itu tadi, kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, maka ya menggunakan doa yang ini kayak gitu. Tapi ada juga cara yang lainnya ketika berdoa, ketika
mau berbuka puasa. Caranya adalah kita berdoa kepada Allah, membaca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, dhahabadama wa talatil ghuraq wa sabatal ajru insyaallah. Terus kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, mendoakan saudara kita, mendoakan teman kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan seluruh dunia ini, mendoakan semuanya seperti itu. Setelah itu baru kita menikmati makan kita, makan kurma, setelah itu makan yang lainnya. Makan kurma itu juga termasuk sunnah ketika kita berbuka puasa. Maka berbukalah dengan makanan yang manis. Itu salah satunya. Jangan lupa ketika di akhir kita juga membaca hamdalah dan doa setelah makan. Itu adab tata cara berbuka puasa, dan semoga bermanfaat. Yang belum melaksanakannya ya mungkin nanti bisa dicoba seperti ini ya. Karena apa? Karena doa salah satu doa yang diijabah atau yang dikabulkan oleh Allah itu ya doa bagi orang yang berbuka puasa. Maka jangan sampai terlewatkan ketika kita mau berbuka puasa itu kita berdoa, karena itu adalah waktu yang ijabah. Meskipun ada yang lainnya juga ya, ada 3 golongan yang doanya itu terijabah. Satu, orang yang seorang imam yang adil. Yang kedua, orang yang berbuka puasa. Yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Itu semoga itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa nanti bisa diterapkan ketika mau berbuka puasa seperti itu. Itu dari Ustazah, semoga bermanfaat. Ketika ada kesalahan itu datangnya dari Ustazah, dan ketika itu adalah benar itu adalah dari Allah, dan semoga itu bermanfaat. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.